Islamudin mundur sebagai PJ Bupati dan nyatakan siap maju di Pilkada Bone. PJ Bupati Bone Adi Islamudin menyatakan siap maju dan bertarung di Pilkada November mendatang. Ia bahkan rela menanggalkan jabatannya dan juga statusnya sebagai ASN. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Bone. Ada rekan Wahda. Selamat sore rekan Wahda. Ya, rekan Ilu bisa ditambah volume suaranya. Baik rekan Wahda, selamat sore. Halo rekan Ilu. Baik, selamat sore rekan Wahda, suara saya dapat terdengar? Ya, oke. Baik rekan Wahda, terkait mundurnya Bapak Andi Islamudin dari PJ Bupati yang menyatakan siap maju Pilkada Bone, dan seperti apa informasi selengkapnya dapat disampaikan? Ya, terima kasih rekan Ilu. PJ Bupati Bone yakni Andi Islamudin menyatakan mundur dari jabatannya di Kabupaten Bone. Andi Islamudin menyatakan mundur dari jabatannya yakni PJ Bupati Bone karena beliau ingin maju untuk pilkada di Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Baik, rekan Wahda, atas pernyataan dari Bapak PJ Bupati Bone yang mundur untuk maju di Pilkada Bone nanti November, mungkin apa tanggapan dari para masyarakat? Ya, dari informasi yang kami himpun dari anggota DPR sampai dengan tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Bone yakni dari fraksi salah satu perwakilan dari fraksi Nasdem Nasional Demokrat memberikan doa kepada Andi Islamudin yang menyatakan maju dalam pilkada. Dia mendoakan yang terbaik kepada Bapak PJ Bupati karena beliau merupakan salah satu tokoh terbaik yang ada di Kabupaten Bone, sehingga beliau mendoakan yang terbaik demi kelancaran yang akan dilakukan oleh PJ Bupati Bone untuk maju dalam pilkada November mendatang. Dan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bone asal Dua Boco yakni Tajang juga memberikan dukungan kepada Bapak PJ Bupati Bone untuk maju dalam pilkada November mendatang. Beliau mengatakan bahwa PJ Bupati Bone ini merupakan salah satu figur yang layak diperhitungkan untuk maju sebagai PJ Bupati karena melihat dari rekam jejak yang telah beliau lakukan di Kabupaten Bone sangat banyak, mulai dari berjenjang mulai dari beliau menjabat sebagai kepala desa, camat sampai dengan yang paling terakhir ini PJ Bupati Bone rekan ini. Baik, untuk di Kabupaten Bone sendiri, Bapak PJ Bupati sudah resmikah berada di partai mana, dan juga maksudnya diusung oleh partai mana di Kabupaten Bone sendiri, rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh, PJ Bupati Andi Islamudin belum menyatakan partai apa yang nantinya akan mereka lakukan, yang akan mereka kendarai untuk maju dalam kontestasi pilkada nanti. Akan tetapi banyak desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat bahwa nantinya PJ Bupati Bone akan mengendarai kendaraan Gerindra yang dimana Partai Gerindra ini merupakan partai pemenang pada Pileg Februari lalu rekan Ilu. Akan tetapi saat kami mengkonfirmasi dengan DPC Gerindra, Sekretaris DPC Gerindra Bone, beliau mengatakan semuanya berpeluang diusung oleh Partai Gerindra karena Partai Gerindra akan mengusung yang mengutamakan kader, dan Andi Islamudin masuk dalam salah satu kriteria karena beliau merupakan anak dari beliau yakni Andi Abeng yang merupakan caleg DPRD provinsi yang terpilih.
merupakan caleg dari Partai Gerindra rekan Ilu. Selain dari Gerindra, apakah juga sudah ada informasi dari partai lain mungkin rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami terima, beliau juga sudah mendaftar di Partai PDIP. Akan tetapi dari update yang kami peroleh, beliau belum mengembalikan formulir pendaftaran di PDIP Kabupaten Bone rekan Ilu. Dan juga untuk di Bone sendiri, apakah sudah ada survei terkait elektabilitas dari Bapak Andi Islamuddin sendiri, ataupun juga memang peluang beliau ini di Kabupaten Bone sudah cukup besarkah sehingga beliau berani untuk mundur dari jabatannya dan siap maju di November mendatang? Ya, dari informasi yang kami dapatkan di lapangan rekan Ilu, survei elektabilitas sudah dilakukan sejak bulan Februari lalu, dan di mana ada sekira 4 calon yang menguat di Kabupaten Bone, salah satunya Andi Islamuddin, dan beliau ini memang merupakan salah satu calon yang sangat tinggi surveinya untuk maju di Pilkada Bone, karena mengingat beliau ini merupakan PJ Bupati Kabupaten Bone rekan Ilu. Baik, dari Gerindra sendiri apakah sudah ada nama-nama yang mencuat begitu selain Bapak Andi Islamuddin sendiri, atau seperti apa rekan Wahda? Ya, dari informasi kami di lapangan rekan Ilu, adapun Gerindra sendiri sudah menyatakan sikap bahwa mereka akan mengusung calon yakni dari kader partai itu sendiri. Dan untuk Kabupaten Bone sendiri, kader dari Gerindra yang menyatakan siap untuk maju pada Pilkada Bone yakni Mahmud rekan Ilu. Dan ada juga yang mencuat yakni nama adik dari Mentan Amran Sulaiman yakni Asman Sulaiman rekan Ilu, yang juga diperhitungkan oleh Gerindra rekan Ilu. Baik, untuk Bapak Andi Islamuddin sendiri yang sudah menyatakan mundur sejak tanggal 17 Juli lalu, kita mendapat informasi juga bahwa beliau sempat memberikan beberapa bantuan begitu kepada masyarakat. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners terkait kegiatan tersebut, rekan Wahda? Ya, adapun untuk pemberian bantuan ini diberikan kepada 32 kelompok usaha yang ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. 32 kelompok usaha ini terbagi-bagi, ada yang dari usaha camilan, jahit, dan lain sebagainya rekan Ilu. Dan mungkin menurut informasi rekan Wahda, apakah program bagi-bagi bantuan kepada unit usaha ini, apakah menjadi program Bapak Islamuddin semasa beliau menjadi PJ, ataupun ini bagian dari kampanye atau seperti apa rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh di lapangan, pembagian sembako ini merupakan salah satu program kerja yang dibawakan oleh Bupati sebelumnya dan dilanjutkan Bupati sebelumnya yakni Andi Mahdin Fasel Pajalangi, dan dilanjutkan oleh PJ Bupati Bone yakni Andi Islamuddin. Beliau mengatakan untuk bantuan ini total bantuan ini sebanyak 1 miliar yang dimana diberikan kepada 32 kelompok usaha rekan Ilu. Berarti bukan untuk agenda pilkada begitu ya rekan Wahda. Dan juga rekan Wahda dapat disampaikan kepada Tribuners apa tadi hasil wawancara bersama Bapak Andi Islamuddin yang sempat rekan Wahda rekam, yang juga sempat terlihat di layar. Ya, beliau berpesan kepada 32 kelompok wirausaha ini agar menggunakan peralatan tersebut dengan sebaik mungkin, karena total dari anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan usaha ini melalui Dinas Sosial sebanyak kurang lebih 1 miliar, yang dimana setiap
kelompok usaha itu mendapatkan 25 juta per kelompok rekan tulis. Baik, terima kasih rekan Wahda atas laporannya dari Kabupaten Bone. Kita tunggu update informasi lainnya dari Bone dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut kita akan menyaksikan tayangan video dan juga wawancara bersama Bapak Andi Islamuddin yang sudah mundur dari jabatan PJ Bupati Bone. Berikut untuk Tribuners. Kami akan menyalurkan sebanyak 25 kelompok dan insya Allah di tahap kedua akan kami salurkan sebanyak 7 kelompok. 32 kelompok ini berasal dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Juga pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa pemberian bantuan ini berdasarkan proposal yang dimasukkan oleh kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Bone ini. Juga perlu kami informasikan bahwa proposal yang masuk di Dinas Sosial untuk tahun 2024 ini kurang lebih 100 ribu sekalian, terkhususnya kepada teman-teman kami dari media agar kami bisa bekerja dengan baik, dengan penuh rasa kasih sayang kepada masyarakat kita. Terakhir dari kami, Bapak Ibu sekalian, kami berharap kepada kita semua, janganlah ada yang akan dan seperti kaca akan lupa kulitnya. Kulitnya hanya di tempat sampah, tapi Kesempatan kejuara dan ini dia Tribuners, dan masih banyak lagi. Bupati sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai penjabat bupati. Itu sebagai tanda wujud keseriusan bahwa saya tidak mau maju di pilkada. Persoalan siapa yang ditunjuk dan kapan yang ditunjuk, saya tinggal menunggu waktu. Dan sekarang ini sementara benar-benar ditinggalkan untuk jabatan kembali di posisi jabatan sebagai sekretaris daerah. Persoalan kapan turun dari Kementerian Dalam Negeri itu urusannya Kementerian Dalam Negeri. Apakah turun hari ini, apakah turun besok, atau itu 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan. Itu saya saya dapat kabar ini katanya kita upayakan juga KTA dari
dari parpol atau gimana? Seorang aparatur sipil negara ketika dia masuk di partai politik ada ketentuan yang harus dimiliki bahwa ASN itu tidak boleh menjadi anggota partai politik. Jadi sepanjang saya masih aparatur sipil negara berarti saya tidak boleh menjadi anggota partai politik. Setelahnya baru boleh. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Nah ini kan kita siap maju dan serius. Sejauh ini sudah ada kendaraan yang jelas untuk mengusung. Saya kira semua orang punya hitung-hitungan. Persoalan jelas atau tidak itu urusan Tuhan. Yang saya lakukan adalah ikhtiar yang maksimal dengan menggerakkan seluruh potensi yang saya miliki dengan sebuah keyakinan bahwa saya akan mampu mendapatkan partai politik. Persoalan partai politik apa? Nanti Bapak lihat setelah mendaftar. Nah, ini kan semua penjaringannya sendiri. Iya, Bang, betul. Partai dia membuka pendaftaran. Ya, tapi ada juga partai juga. Ya tergantung bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh partai politik. Bang, ini kan sudah mantap dia, Bang. Siapa tahu sudah ada juga kriteria 02 juga dipikir dia. Ya, biarlah waktu itu nanti yang akan menjawab. Yang pasti kesemuanya itu akan terjawab pada saat saya mendaftar di tanggal 27 atau 28 Agustus. Tapi posisi Episodenya kan masih berlanjut. ya, Tapi harapannya mungkin kriterianya seperti apa, Bang? Dari kalangan mana politisi yang harapannya? Itu yang tahu hanya saya dengan Tuhan yang termasuk yang calon saya. Nanti akan disampaikan pada saatnya. Yang pasti nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti akan Anda dapat. Karena waktu pendaftaran ini ya kurang lebih beberapa hari lagi. Kalau saya 27 dari sekarang ya tinggal 38-35 hari. Nanti akan terjawab semua itu. Kalau terlalu cepat Bapak sampaikan episode ini cepat habis. Cabut filmnya. Selesaikan film atau masih mau nonton? Bapak masih mau mendapat berita atau sudah mau mendapat berita? Tapi Bang ini juga Bang yang masalah semua prestasinya Bang selama menjabat di PJ Saya Bang. gambarkan semua ada beberapa. Dan di 8 program prioritas ini kalau saya sampaikan bahwa hampir seluruh yang menjadi tanggung jawab yang tertuang di dalam 8 program prioritas itu saya sudah lakukan. Pertama, pemilu presiden dan pemilu legislatif itu berjalan normal sesuai dengan ketentuan. Lalu kemudian stunting mampu saya turunkan. Indikator utamanya saya mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden di Istana, Wakil Presiden, dan mendapat dana insentif daerah sebesar 7,9 miliar. Lalu kemudian yang kedua, inflasi juga ini mampu. Indikator utamanya baru-baru ini satu-satunya kabupaten dalam wilayah Sulawesi ini Sulawesi Selatan sekali bukan Sulawesi Selatan, Sulawesi itu mendapatkan penghargaan sebagai TPID Award yang mampu menekan laju inflasi yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian kemiskinan ekstrim, ini juga mampu kami tekan. Sekarang ini kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bone tersisa 0,3%. Dan insya Allah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di tahun 2024 ini insya Allah akan zero kemiskinan ekstrim. Hal-hal lain menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat saya kira sudah berjalan. Dan kemudian termasuk juga bahwa sekian puluh tahun ini Kabupaten Bone yang menantikan namanya Piala Adipura itu saya serahkan dan sudah saya diberikan amanah menjabat sebagai pejabat Bupati Bone. Lalu kemudian pernah juga mendapatkan sebagai komisi irigasi terbaik dan itu semua diserahkan baik berskala nasional, berskala provinsi dan berskala kabupaten. Saya kira. Apakah waktu evaluasi triwulan ketiga ini sudah ada hasilnya? Ya sudah ada hasilnya dan pada saat itu juga ya sudah ada beberapa yang itu mendapat nilai positif daripada evaluator bahwa saya sudah mampu. Persoalan masih ada hal-hal yang belum saya itulah namanya kemampuan manusia biasa. Memang kita ini bukan Superman yang bisa melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tetapi masih lebih banyak yang sudah kita laksanakan kepada kita. Kan seperti itu. Anggaran pilkada Puang sudah akan juga diselesaikan karena itu adalah instruksi yang harus diselesaikan dan tidak boleh tidak. bertahap Puang atau nanti 60%-nya satu kali? Yang pasti bahwa kita akan selesaikan sesuai dengan ketentuannya. Ya, regulasinya Puang 40-60. Ya, Kemarin kan apa yang menjadi perintah regulasi itu harus kita selesaikan. Kita selesaikan. Tapi kemampuan daerah katanya masih Kemampuan juga dan kan tergantung kan kita sudah komunikasikan itu. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah diselesaikan. Demikian Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Iru Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.